Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah teman-teman kesal karena lampu merah yang lama, kemudian menerjemahkan arti dari spanduk iklan rambu-rambu yang ada di jalan? Jika pernah, hal itu merupakan salah satu cara untuk menerjemahkan tanda. Sebenarnya, apa itu tanda? Tanda adalah segala sesuatu yang dapat memberikan makna atau pesan tertentu kepada manusia. Tanda dapat berupa simbol, kata-kata, gestur, gambar, atau suara yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan. Tanda juga dapat digunakan untuk menghasilkan perubahan perilaku atau mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu hal. Tanda ini hadir tidak dalam bentuk kode formal saja, tetapi juga melalui karya sastra. Pada konteks ini, kami mengambil wayang. Kenapa wayang? Karena tanda juga merupakan bagian penting dari cerita wayang. Setiap tokoh dalam cerita wayang memiliki atribut atau tanda-tanda tertentu yang mewakili sifat dan kepribadian mereka. Kelompok kami akan menganalisis tanda tersebut dengan menggunakan teori semiotika. Semiotika merupakan studi tentang tanda atau simbol dan cara mereka dipahami oleh manusia. Cerita wayang, khususnya wayang kulit, merupakan suatu bentuk seni tradisional Indonesia yang menggunakan wayang kulit sebagai media untuk menceritakan berbagai kisah yang epik dan mitologis. Pada analisis ini, kami tidak sendiri. Perkenalkan, Sentanu dan Ardi. Mereka berdua adalah dalang muda yang memiliki pengalaman mendalang yang terbilang cukup banyak. Dan berikut adalah cerita wayang yang dicoba dicari analisis semiotika dari masing-masing dalang. Cerita singkatnya, si anak itu ingin mencari bapaknya, mencari orang tuanya karena si anaknya ini yang bernama Kumala. Si Arjuna ini yang mencari orang tua namanya Kumala. Dia tuh ditinggal dari dalam kandungan. Jadi belum bertemu bapaknya itu dari dalam kandungan. Akhirnya ketika dia umur 20 tahun dia ingin mencari orang tuanya. Orang tuanya dia tuh salah masuk negara. Jadi malah ke negara yang saudaranya Pandawa itu yang tadi saya bilang perebutan tahta, ke negara Astina. Jadi dia salah masuk. Jadi dia ditipu daya lah di situ akhirnya. Diadu domba lah di situ, Mbak. Dia dibilang tuh jadi si Arjuna ini kan namanya banyak. Arjuna ini namanya banyak. Dalam arti si Arjuna ini kan orang berilmu. Jadi gelarnya tuh banyak kayak Arjuna, Janaka, Dananjaya itu banyak. Jadi dia tuh ditipu. Dibilang sama negara yang dia masukin, yang dia salah tuh, si Janaka ini adalah musuhnya yang buat penyebab negara ini bisa jadi kayak gini. Seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi konfliknya di situ diadu dombanya. Sama saudara dari Pandawa tersebut. Cerita yang judul Arjuna Banteng. Itu ceritanya adalah Raden Arjuna yang dikutuk menjadi seekor banteng dan kemudian karena kutukannya itu dia marah, kemudian dia merobohkan pohon beringin. Sebenarnya itu cerita yang dibikin ketika masa Orde Baru. Oh, oke. Oh. Ya. Nah, dari situ kan sebenarnya udah kelihatan banget toh. Ada simbol-simbol seorang tokoh dikutuk menjadi banteng. Kemudian dia merobohkan pohon beringin kerajaan. Dan itu di-create oleh seorang dalang dari Boyolali bernama Ki Sayoko. Ardi, aku mau nanya, tadi saya agak putus-putus. Jadi setiap Kan pohon beringin itu maknanya apa? ya, oke. Ya kalau pada saat Orde Baru ya pohon beringin itu adalah partai atau segelintir oknum yang berkuasa pada saat itu. Jelas banget. Ya, oke. Kalau yang banteng itu juga apa namanya? Merepresentasikan dari sesuatu kah atau partai yang di seberangnya gitu? Itu juga. Jelas iya.
Oh. Partai yang pada saat itu berlawanan dengan ya, yang sekarang baru viral lah partainya. Oke oke oke. Nah, di Sayoko itu setiap dia membawakan lakon itu, setelah dia turun panggung, itu mesti dia langsung diamankan oleh pihak yang berwajib, tentara gitu. Jadi langsung diamankan propos dan macamnya. Kemudian nggak tahu ya diapain ya. Diamankan pada saat itu kan konotasinya kan macam-macam ya, kayak gitu sih. Di lakon itu semacam simbol simbol perlawanan atau kritik terhadap situasi dan kondisi pada saat itu. Seperti itu. Ya kesimpulannya, aku sebagai dalang, aku harus mempunyai keberanian dan tanggung jawab sih. Ketika aku membawakan sebuah keresahan di kalangan publik. Dan kemudian permasalahan itu harus hendaknya bersifat objektif. Supaya biar nggak aku sendiri yang ngerasain, tapi orang itu juga merasa ikut tersampaikan keresahannya lewat cerita yang seorang dalang bawakan. Seperti itu. Tadi itu boleh dijelasin nggak satu persatu tokoh, misalnya Arjunanya ini wataknya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Tokoh utamanya itu Arjuna. Arjuna itu dia mempunyai karakter-karakter yang kadang susah ditebak. Kadang dia punya karakter yang melo banget, romantis banget. Kadang dia punya sikap-sikap yang dia berani melakukan sesuatu out of the box. Maksudnya out of the box itu adalah di luar kebiasaan dia. Ya, contohnya yaitu sebenarnya dalam rangka tidak setuju dengan satu kebijakan yang dibuat oleh kakaknya. Nah, kemudian karena dia berani untuk mengungkapkan bahwa dia tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh kakak-kakaknya, kemudian dia dikutuk. Nah, sebagai wujud perlawanannya, dia kemudian merobohkan simbol negara, ya. Salah satu simbol yang disakralkan oleh negara, yaitu pohon beringin. Jadi dia orangnya pada saat itu dia sisi romantisnya itu agak dikesampingkan dikit, dan kemudian dia menjadi orang yang sangat sangat berani, dan itu di luar dari kebiasaan dia. Karena kalau dia tetap ada di kebiasaannya dia pada saat itu. Kebiasaannya dia tuh diem cool gitu ya orangnya. Dia jadi agak bodoh amat dengan apa yang terjadi di kerajaan, karena dia suka ngeluyur, ngelayap. Jarang sekali Arjuna itu berada di satu satu tempat, apalagi di kerajaan dalam waktu yang cukup panjang, karena dia itu penjelajah sebenarnya dalam rangka mencari ilmu. Selain cari cewek ya, cari ilmu juga. Ya. Menyelami nama air ya. Jadi yang bisa kita pelajari itu kayak anak yang berbakti kepada orang tua, seperti itu, kayak anak yang benar-benar ingin membayar jasa orang tua. Ya di situ sih inti ceritanya sih itu. Tokohnya itu ada Kumala Brata, ada kakeknya Kumala Brata, terus ada di negara Astina Arjuna, sama para punakawan itu kayak Semar, Bagong, Petruk, Gareng, kayak gitu.
Kumala itu kan berwujudnya seorang satria. Jadi ya lugu, sopan seperti itu wataknya. Terus dibilang kalau nah ini yang jahat ini ada di pihaknya Kurawa itu, yang negara Astina yang si Kumalabrata itu nyasar ke negara yang akhirnya dia diadu domba. Nah di situ dalang-dalang otak-otak yang nggak benernya. Jadi bisa dibilang tuh negara itu selalu iri dengan saudaranya yaitu Pendawa yang selalu ingin menghancurkan. Padahal dia itu masih satu dinasti, masih satu keluarga seperti itu. Karena perang dari cerita Mahabharata tuh antara Pandawa dan kerajaan itu tadi yang si Kumala itu nyasar. Jadi perang antar saudara seperti itu. Kalau dari ayahnya itu sama seperti Kumala, seorang satria lugu, pemberani, terus orang yang suka mencari ilmu. Jadi setiap misalkan kalau digambarkan tuh di alam kehidupan, di kehidupan kita tuh kayak di mana ada sekolah, dia ingin berguru di sekolah itu, mencari ilmu di sekolah itu. Jadi gitu. Sifat si ayah dari si Kumala itu. Kalau untuk ibunya, jadi Kumalabrata itu ditinggal oleh orang tuanya tuh, khususnya ibunya tuh ketika ibunya melahirkan itu ibunya udah meninggal. Jadi dia nggak sempat lihat muka ibunya, nggak sempat tahu bapaknya siapa. Jadi dia tuh dibesarkan oleh kakeknya. Kalau boleh tahu kakeknya siapa ya? Kakeknya itu namanya Begawan Wilawuk. Siapa-siapa mas? Begawan? Begawan Wilawuk. Begawan Wilawuk. Orangnya kayak gimana itu? Maksudnya wataknya? Maksudnya menggambarkan seorang ya wujudnya seperti kakek-kakek, tapi dia tuh kayaknya itu namanya Begawan Wilawuk. Menggambarkan kesabaran, penuh dengan kesabaran, terus orang yang berilmu tinggi seperti kiai yang ada di pesantren di misalkan Mahabharata itu kayak ada yang pesan moralnya eh, tentang supaya gimana sih caranya supaya kita tuh hidup rukun, supaya hidup rukun antara keluarga, antara dinasti-dinasti, kayak keturunan-keturunan kita itu seperti kayaknya contohnya negara yang tadi Astina dengan Pandawa, gimana caranya sih untuk hidup rukun supaya hidup tentram kayak gitu kan, karena wayang itu kan bayangan hidup manusia, bayangan hidup kita di kehidupan. Kayak wayang tuh yang dilihat kan bayangan, jadi bayangan hidup kita kayak ada yang wataknya itu jahat, ada yang wataknya itu baik, seperti itu. Kayak yang jadi sifat tokoh yang di wayang itu ya ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dari sifatnya, dari wataknya, dari segala macam ceritanya pasti ada di cerita wayang tersebut. Seperti itu. Oke, Ardi, ini pertanyaan terakhir ya. Dari selama kamu jadi dalang gitu, ada nggak sih atau apakah wayang ini berperan penting dalam memberikan pesan atau mungkin makna dalam menjalani kehidupan atau mungkin pengetahuan gitu. Kalau kamu kan di pendidikan ya pasti ada kan maknanya apa dari wayang. Terus selain dari ekonomi, saling menunjang ekonomi juga, apakah ada pengetahuan lain atau mungkin ada peran lain yang bisa kamu petik dari wayang ini sendiri? Kalau dari aku sendiri penting juga sih, maksudnya apalagi untuk kehidupan sekarang wayang itu sangat penting untuk mengetahui sebuah value. Jadi untuk membantu orang memahami sebuah makna atau nilai-nilai yang ada di kehidupan tanpa dia harus membaca. Membaca dalam artian membaca tulisan. Kalau misalnya orang kan kalau misalnya baca, ada kan orang yang dia malas untuk baca tulisan-tulisan gitu, terus dia lebih memilih untuk lihat sesuatu yang ada visual bentuk karakter dan ceritanya dan macamnya, baru dia tertarik untuk ngulik value itu. Nah, wayang itu juga bisa menjadi sebuah media untuk membantu orang mengetahui value-value kehidupan. Kayak misalnya di ketika orang sadar bahwa dia perlu melakukan sesuatu di luar kebiasaan dia untuk menemukan batasan-batasan baru
Nah, itu dia harus nonton Arjuna Banteng. Misalnya kayak gitu. Karena ada beberapa orang juga yang dia tuh nggak ada gambaran sama sekali ketika dia terlintas sebuah ide. Apa dia akan mendapatkan sesuatu yang seperti apa, efek-efeknya kayak gimana. Kan beberapa orang kan ada yang nggak bisa membayangkan sampai sejauh itu kan. Nah, wayang itu bisa membantu orang untuk melihat celah-celah dan sesuatu tentang ide yang ada di pikirannya kayak gitu. Cinta terhadap kebijaksanaan. Hmm, oke. Segitu dulu ya wawancara kita. Mungkin ini udah menjawab banget sih pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Mungkin kita terakhir dokumentasi. Oh iya, iya, iya. Nggak apa-apa kan kalau kita screenshot? Oke. Apa? Ayo, satu, dua, tiga. Makasih banyak. Dadah. Makasih ya. Bye. Sama-sama. Aku end meeting ya.